Keluar sendiri gitu, Pak Remen. Susukan. Susukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita mau coba bahas mobil setelah turun mesin, bagusnya bagaimana, baiknya bagaimana. Kita bahas sedikit supaya nanti teman-teman yang sudah turun mesin nggak ada kesalahan hingga turun mesin kedua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, teman-teman, ini Yarisnya Om Tama dari Parung. Bulan kemarin garasi lagi. Kemarin turun mesin di garasi taksi. Jadi yang ini turun mesin ya. Tadi kan saya mau coba sharing mobil setelah turun mesin. Jadi turun mesin itu pasti turunnya kita mesinnya kita turunin. Nanti kita cek boringnya, gapnya berapa. Nanti juga kita cek juga ringnya masalah apa enggak, metalnya juga masalah apa enggak. Kalau memang masalah berarti mau nggak mau mesti diganti. Nah, setelah turun mesin, teman-teman turun mesinnya lihat video sebelumnya kan banyak. Saya banyak bahas masalah turun mesin, biayanya, dan kira-kira bagaimananya. Nah, ini pasca turun mesin. Jadi pasca turun mesin yang mesti teman-teman perhatiin adalah yang pertama pasti masalah di sensor. Biasanya sebelum turun mesin, sensornya kita pastikan semuanya nyala dengan normal. Sensor oli, sensor temperatur, sama sensor lain-lainnya. Kita pastikan itu aman. Yang penting dua, sensor oli sama sensor temperatur. Jadi kalau itu udah normal, berarti secara sensor ngebaca nih mesin udah oke. Jadi kalau mesin nanti ada masalah, sensornya dia akan baca. Kenapa? Karena ketika turun mesin ini kita kan nggak tahu, takutnya ada sensor yang soketnya kurang kenceng atau udah nggak nempel, itu kita khawatirkan. Namanya kerjaan manusia pasti tetap ada prepare untuk itu. Jadi satu-satu. Terus setelah turun mesin itu yang mesti dicek teman-teman, yang mesti intent adalah dari segi oli. Sebenarnya kan oli ini nggak dari yang paling gampang kan dari setik. Jadi dua yang mesti dicek dari oli, setik sama di bagian bawah. Jadi teman-teman nanti ketika sampai rumah pasti kita akan saranin supaya ngecek di bagian bawah ada yang rembes lagi apa enggak. Kalau memang nanti ada yang rembes lagi, kita rapihin lagi, kita beresin lagi lah intinya untuk olinya. Karena ketika turun mesin itu kan seal-sealnya udah kita ganti supaya nanti nggak ada kebocoran. Itu dari oli. Terus yang kedua dari air radiator. Jadi radiatornya itu mesti dicek dari dua lah, paling nggak berapa, 2 hari sekali, 3 hari sekali lah, tergantung pemakaian. Minimal 100 km dicek supaya nanti nggak kecolongan, takutnya ada bocor tapi nggak sampai tumpah, bocornya kecil. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini udah 1000 kilo, menurut informasi bocor, ada kekurangan tapi nggak banyak, cuman aqua gelas seginilah, masih toleransi. Kemungkinan waktu kurangnya pas ininya lagi vakum, pas lagi dibuka mesin lagi vakum, jadinya dia akan berkurang. Biasanya nanti pas lagi di atas dia nggak ada masalah, rata-rata seperti itu. Udah oke, 1000 km. Apa yang harus dilakukan ya pasti datang lagi ke garasi taksi. Kita garansi untuk jasa penggantiannya. Jadi yang mesti diganti adalah oli. Nanti kita juga akan turunin karternya supaya mesin benar-benar fresh, benar-benar hilang kotorannya. Sama kita ganti air coolant. Jadi yang pertama, cairan yang pertama di mesin kita ganti semua. Untuk ini nanti kedepannya tinggal teman-teman pakai, sudah oke, insya Allah udah oke. Rata-rata sih udah oke. Yang mesti diperhatiin untuk mesin, nggak jauh dari oli sama air radiator, sisanya insya Allah sih aman. Mungkin kalau nanti ada bunyi aneh-aneh, bisa jadi ada kejadian kayak gitu. Tapi sementara ini pernah ada kasus 1 kali, tapi itu memang ada di perbubutan. Jadi kita sudah kasih garansi, kita bubut ulang, kita rapihin lagi. Ada 1 kali kasus. Kesininya alhamdulillah masih aman. Mudah-mudahan ini aman. Aman jaya dari Parung. Kemarin juga 1 Vios lagi kita, Vios Gen 1 juga Gen 2 ya kemarin ya.
Gen 2 ya, turun mesin ya. Kemarin Gen 2 juga baru selesai hari Selasa kalau nggak salah. Kita lagi monitoring juga. Jadi monitoring 1 bulan pertama itu benar-benar intens, harus ada komunikasi antara kita sama ownernya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Nah ini yang turun mesinnya nih, Om Parjo. Biasanya untuk tim mekanik saya kasih nomornya, biar kalau ada apa-apa bisa langsung share sama yang ngerjainnya. Karena kan kadang-kadang yang ngerjain tuh tahu nih, paham nih, oh ini di tekuknya, ini di akalinnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.